berbahan dasar buah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengolahnya, kita harus ngambil dulu nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini nih pohon yang mau kita ambil buahnya, Duren Pangandaran. Dan emang di sini nih di Desa Selasari ya, Pak? Desa Selasari ini adalah pohon komoditi, jadi banyak banget masyarakat yang menanamnya di perkebunan atau perkarangan rumah mereka. Durian merupakan salah satu buah tropis yang banyak disukai. Buah berduri ini tumbuh di berbagai daerah dengan banyak ragam. Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah agraris juga menghasilkan buah duriannya sendiri. Durian Pangandaran yang berukuran lebih kecil memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat. Ini karena emang pohonnya tinggi sekali, bisa mencapai 30 meter. Jadi bapak aja nih yang sudah terbiasa untuk memanjat dan harus menggunakan tali seperti ini untuk nanti nurunin buahnya supaya tidak pecah. Budidaya tanaman durian paling baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dan dengan iklim yang basah. Wah, ini tinggi banget dan bapaknya pindah pohon dari pohon yang kiri ke kanan di atas. Satu persatu, durian diturunkan secara perlahan. Aduh. Ini bro udah diketali, tapi copot juga nih, makanya hati-hati kalau mau ambil durian ya Bu. Harus hati-hati kalau nggak bisa kena kepala. Tapi untungnya nih kita milih durian yang belum terlalu masak, yang masih setengah matang seperti ini. Jadi dia masih kuat walaupun jatuh juga nggak apa-apa nih. Wah, ini kayaknya udah hampir mateng. Ini kayaknya bisa dicoba ya Pak? Bisa? Wah, ini mau saya kumpulin dulu sama yang lain. Nah, ini durian Pangandaran yang belum terlalu matang, tapi udah bisa dicoba kata Bapak. Saya coba ya Pak. Masih putih nih Pak. Ini boleh dimakan nih. Ini mah emang beneran belum mateng, jadi masih lumayan keras, masih sedikit keras, sama rasanya juga masih sedikit hambar. Nah tapi katanya nih kalau udah diolah jadi makanan unik Pangandaran bakal mantep banget rasanya. Saya penasaran nih, pengen coba. Langsung aja kita lagi, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Bagian utama yang sering dimanfaatkan dan dimakan dari durian yaitu buahnya. Rasanya yang enak membuat banyak orang gemar mengonsumsi buah ini. Pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu, mungkin udah biasa. Tapi gimana kalau yang dipepes adalah durian? Pais kadu. Itu yang mau kita buat sekarang ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes ini dibuat dengan bahan dasar utama durian. Bentuknya mirip dengan pepes ikan. Yang membedakan hanya isinya. Saat pengukusan, durian tidak terlalu lembek, berbeda dengan pepes ikan. Oleh karena itu, kebanyakan pepes durian ini menggunakan durian yang setengah matang. Kalau bumbu udah siap semua, langsung aja kita bungkus pakai daun. Pepes durian ini tercetus begitu saja ketika musim durian melimpah. Berawal dari coba-coba, hingga sekarang banyak yang menyukainya. Kalau biasa bikin pepes atau pais itu pakai daun pisang, kita pakai daun nyongkok. Jadi biasanya emang ini sebagai alternatif daun pisang kalau susah didapatkan, dan daun ini bisa menambah aroma harum pada masakan. Daun nyangko atau nyangku memang tak begitu familiar seperti daun lainnya. Tapi sudah sering dimanfaatkan warga untuk membungkus makanan sejak dulu kala. Karakteristiknya yang lebar memanjang dan punya serat kuat dianggap ideal sebagai pembungkus makanan. Akar aja ya ini, tali akar ya.
Ini benar-benar semua alat untuk membakar atau memanggangnya menggunakan alat-alat dari alam. Sampai pengikatnya pun kita menggunakan tali akar. Jadi kita tinggal tunggu paisnya matang, kurang lebih 15-20 menit. Tapi selama menunggu matang, kita harus terus bolak-balik paisnya supaya atas bawah matangnya merata. Metode memasak pepes memang sering menjadi olahan favorit masyarakat Jawa Barat. Dengan isian dan teknik yang berbeda-beda, namun tetap menghasilkan rasa yang luar biasa. Udah matang? Udah. Wah, udah matang. Ternyata bener nih, gak butuh waktu lama, langsung matang, langsung mau kita icip-icip. Hayu, Pak. Yuk. Ini campuran antara manis, asin, pedas, segar, dan kalau teksturnya ini mirip seperti jamur. Ini tidak seperti yang saya bayangkan bakal rasa duren, tapi ini mantap-mantap. Durian mengandung beragam nutrisi, berbagai vitamin dan mineral, karbohidrat, lemak, hingga protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Durian juga tinggi akan serat, sehingga dapat menjauhkan sembelit dan meningkatkan kekuatan pencernaan. Ternyata perpaduan antara buah dan juga bumbu-bumbu masak ini kalau sudah menjadi satu, jadi mantap surantap. Peranan penting bagi masyarakat di sekitarnya, baik untuk pencaharian maupun sumber makanan. Dan hari ini saya mau cari salah satunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Situlengkong memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan penyangga tata air, kawasan perlindungan flora dan fauna, serta untuk melestarikan keutuhan cagar alam Panjalu. Untuk mendapatkan buruan kita atau target pencarian kita membutuhkan alat. Dan alatnya nggak bisa sembarang taruh. Kita harus taruh di sisi darat ini. Dan ini adalah Nusa Panjalu. Bubu, alat tangkap ikan atau hewan air lain yang berbentuk kurungan. Biasanya diletakkan di dasar perairan dengan atau tanpa umpan. Setiap pemasangan bubu pasti diberi tanda untuk menunjukkan posisi, serta mencegah supaya tidak hilang. Jadi ini yang kita cari-cari, yaitu lobster air tawar. Lobster air tawar merupakan salah satu jenis krustasea. Memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan lobster air laut dengan ukuran lebih kecil. Nah ini kalau kata Bapak, lobster air tawar udah ukuran besar banget. Jadi kalau emang dibanding sama air asin tuh sangat berbeda. Kalau di air asin ini mah kecil, Pak. Hewan bercangkang ini memiliki habitat pada sungai atau rawa-rawa. Cenderung bersembunyi di celah-celah bebatuan, potongan kayu pepohonan, dan di antara akar tanaman rawa. Lobster air tawar bersifat nokturnal atau lebih aktif pada malam hari untuk mencari makan. Nah, terus ini juga ada yang kecil. Kalau ini masih anak ya, Pak? Bukan, itu indukan tapi Oh, betinanya. indukan sebesar ini udah besar gitu ya, Iya, tapi iya. betina. Wah, ini ternyata bertelur. Wah, oh gini mah ini dilepasin lagi aja ya, Pak, Iya, biar dia berkembang biak. Lobster air tawar memiliki toleransi adaptasi yang tinggi, sehingga memiliki daerah persebaran yang luas di perairan Indonesia. Nah ini sebelum kita masukin lagi ke dalam air bubunya, kita mau masukin dulu umpannya. Wah, dan biasanya umpannya itu bisa pakai pelet ikan, bisa ikannya bisa, terus bisa juga ditambah daun jeruk sama minyak jelantah, bahkan gabah padi. Jadi nanti dicampur semua supaya baunya amis. Nah, bau amis itulah yang akan menarik perhatian si lobster.
Nah, ini kalau udah bisa dikepal seperti ini, berarti udah bisa dimasukkan ke dalam bumbu sebagai umpan. Semakin banyak bumbu yang dipasang, semakin besar pula kemungkinan untuk dapat banyak lobsternya. Ketika hujan deras, tapi masih ada bumbu yang harus kita ambil nih. Semoga aja ada isinya. Waduh! Itu berapa nih? 1, 2, 3, ada 4. Hewan dengan nama latin Serax quadricarinatus ini termasuk hewan yang tahan terhadap kondisi yang kurang baik, seperti pada saat musim kering. Untung ada, jadi saya nyemplung lah, sia-sia banget lah. Ini Pak. Meski tidak sepopuler lobster laut, lobster air tawar juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Dan ini katanya umpannya tidak mengenal musim, jadi dia akan ada terus sepanjang tahun. Dan ngomong-ngomong, ini udah semakin deras, saya udah menggigil kedinginan. Ayo kita langsung meneduh, Pak. Kita olah aja ini lobsternya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain daging yang padat dan enak, lobster air tawar juga memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, terutama protein. Dapat diolah dengan berbagai macam bumbu dan teknik memasak. Lobster yang sudah kita dapatkan dengan susah payah ini akan kita masak menjadi lobster cobek. Tapi bukan cobek biasa, karena kita akan menggunakan teknik yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengulek menggunakan cobek sudah jadi teknik tradisional orang Indonesia. Masyarakat percaya bumbu yang ulek mampu mengeluarkan aroma dan rasa lebih maksimal. Nah, ini kalau bumbunya sudah siap seperti ini, kita bisa langsung membakar lobster-lobster ini di atas batu panas. Allahu Akbar! Kaget saya meledak. Ini saya yang selalu dikagetkan dengan api nih. Jadi posisinya kan ini baru dibakar aja wangi loh, apalagi kalau udah ditumpahin bumbu. Pasti lebih mantap lagi. Meski terbilang sederhana, proses ini memakan waktu cukup lama. Batu yang digunakan memiliki permukaan cukup tebal, sehingga harus dipastikan panasnya sudah merata. Nah, ini ternyata untuk memasak menggunakan bahan dari alam aja bisa bikin masakan matang seperti ini. Dan ini emang metode masak yang udah dari zaman dulu banget dan sangat praktis. Allahu Akbar. Saya dikagetin mulu sama api. Untuk menghasilkan lobster bakar bercita rasa lezat, bumbu harus dituang secara merata agar terserap hingga ke dagingnya. Gak butuh waktu lama, bumbu sudah meresap, saatnya kita santap. Hayu, hayu Kang. Waduh. Ini dagingnya kelihatannya mantep banget nih, langsung aja. Ini rasanya gurih, terus tekstur dagingnya itu lembut sekali. Dan karena masaknya di atas batu, itu ada aroma-aroma asapnya yang bikin semakin sedap. Menikmati lobster yang masih segar sudah tentu akan lebih lezat dengan gizi dan manfaat yang masih utuh. Bukan cuma lezat, tapi lobster air tawar ini tinggi akan protein, tapi rendah akan kalori. Ikuti jejak saya, jejak petualang.